Pemirsa, kembali di Cerita Hati. Kalau tadi Mas Bice mengatakan bahwa ada dua hal yang dia pelajari dari pertemanannya. Yang pertama itu adalah jangan terlalu dekat, ya, jaga jarak. Kayak di belakang truk itu ya, jaga jarak. Dan juga jangan posesif. Tapi buat saya menarik mengenai masalah posesif dan pengharapan itu tadi. Kadang-kadang kita mengharap kalau teman itu harus selalu ada pada saat aku butuhkan. Betul. Gitu ya. Hello, temanmu juga punya kehidupan kali. Hello, temanmu juga punya pengharapan. Dan temanmu juga punya pengharapan gitu. Jadi kita ini kan lahir sendiri memang. Walaupun kita memang sebagai makhluk sosial. Tapi nggak semua hal itu kemudian harus kita timpakan tanggung jawabnya kepada teman kita. Ada hal-hal yang harus kita selesaikan sendiri dan jangan berharap orang lain akan membantu menyelesaikannya untuk kita. Benar, betul karena sekali. Teman itu juga bukan lembaga KUA yang sosial. harus sosial ya. Emangnya teman-teman kamu semua psikolog perkawinan, psikolog pertemanan, Iya, guru BK. Karena kadang-kadang kalau kita cerita hal yang istilahnya sampah gitu ya, itu kan menular juga. Betul. Energi negatifnya tuh Menular. Jadi ya. kalau kita terusan dan kita tidak memutuskan untuk udah berhenti bitternya dan mari kita mulai dengan yang baru, itu teman juga lama capek kali ya ceritanya sedih melulu gitu. Betul. Karena teman juga tanpa disadari akan bilang gini. Begitu telepon, halo, suaranya udah gitu, terus teman kamu pasti akan berpikir begini. Aduh, gue harus dengerin apa lagi nih. Lain kalau misalnya, hai kamu di mana, kamu apa kabar? Pasti energinya juga jadi positif awalnya. Walaupun buntut-buntutnya, kamu ada waktu nggak 5 menit aja aku mau curhat. Tapi paling tidak diawali dengan sesuatu yang menyenangkan buat teman kita. Jadi harus balance lah gitu. Memang kadang-kadang kita lama nggak ada yang gini, temen tuh lama nggak ketemu gitu, tiba-tiba masuk WhatsApp, lo boleh minta tolong. Itu sering. Akbar gitu ya Bar ya? Enggak ada lagi gini. Aku punya bisnis baru nih. Kamu nggak cari dua kaki. Kalau kata orang Sunda itu jual dedek. Beli dong barangku. Kan ada juga kan yang kayak gitu juga ada juga ya. Terus yang ingin saya sampaikan juga bahwa pola pertemanan saat ini dengan perkembangan teknologi menjadi berubah. Dulu kita kalau mau berteman, ketemuan yuk, di mana yuk, ngobrol uplek di rumah, di kamar, pergi kemana ke rumah temen, besok ngendong tuh menginap di rumah orang. Tapi pola sekarang itu teknologi, Skype, teknologi WhatsApp, teknologi BBM, teknologi semuanya sudah menjadi sempit sekali. Komunikasi verbal itu terjadi. Atau kemudian kita bisa membaca raut muka wajah teman kita. Oh dia lagi sedih, aku gak akan ngomong deh, aku lagi susah. Dia juga kayaknya lagi susah. Udah tidak terlatih, kemampuan interpersonal itu sudah tidak terlatih. Nah itu juga Teh, ini komunikasi WhatsApp BBM itu, intonasi yang diomongin orang itu kita nggak tahu. Kadang kita persepsinya berdasar intonasi kita gitu. Nggak usah pakai tablet. Tadi juga Akbar ngomong sama Mici, kita nggak tahu ya intonasinya gimana ya. Ya kan? Jadi itu ternyata memang berkomunikasi itu memang perlu seni. Tanggapan terkait dengan tadi perubahan teknologi kemudian menjadi berubah pola juga hubungan manusia. Kalau aku sih masih karena mungkin orang lama kali ya. Jadi memang harus butuh ketemu gitu. Jadi selalu ada sahabat yang sering sekali ketemu, yang memang harus ketemu walaupun kadang-kadang yang kita obrolin juga nggak penting-penting amat. Gitu ya. Tapi lain yang itu aja gitu ya. Walaupun kita bisa BBM tapi kayaknya aduh beda deh. Karena kalau mau cerita sesuatu kayak harus ketemu deh. Kalau mau membagi sesuatu yang seru-seru kayak BBM gitu. Saya termasuk yang sama seperti Feni. Saya lebih seneng, apalagi kalau udah mulai mau cerita panjang, misalnya dia mau curhat, tapi lewat SMS atau lewat WhatsApp, Masya Allah, gitu kan banyak banget. Saya suka gini, nggak punya pulsa, telepon apa? Saya bilang. Atau nanti kita ketemuan ngobrol yang panjang sehingga emosi yang keluar pun menjadi lebih tuntas gitu kan. Nggak yang nanggung ini aja, kita udah, kalau baca kan lain ya. Ini apa sih maksudnya, ini seneng apa sedih? Ini apa, itu kan nggak jelas. Itu kan energi juga buat kita untuk berpikir kan. Gitu ya. Belum menyelesaikan masalah. Ekspresinya sudah paripurna gitu kan. Jadi puas. Mas Rally punya pengalaman nggak sih terkait pertemanan ini? Iya, kayaknya di sini dia paling nggak punya temen deh. Dia berteman dengan alat musik Kita bertemannya. ngobrol, diem aja di situ. Kalau saya sih mungkin nggak boleh terlalu baik juga sama teman kali. Gak boleh terlalu Karena baik. saya pernah dimanfaatin teman. Oke, dimanfaatkan. Seperti apa nih? Didagangin dia kayaknya. Jadi selama ini dia berteman sama saya cuma pengen belajar piano gratis gitu. Jadi kalau umpama ada hal-hal yang, jadi saya ngerasa kayak saya terus yang ini Memberi. dia kalau setiap telepon minta tolong terus minta tolong. Jadi
Tapi giliran ternyata- sekarang dia udah bisa, udah apa? Dadah. Udah lupa Menjauh, iya, dadah kayak gitu ya. Oh, itu kalau kata ada ilmu psikologi juga namanya di dalam ilmu psikologi sosial itu tipe-tipe teman yang pragmatis. Artinya pamrih. Dia akan berteman pada saat dia membutuhkan sesuatu dan ketika kebutuhannya itu sudah tercukupi dan terpenuhi dia akan pergi. Pinter banget itu berarti temennya sebetulnya ya. Dagang banget ya. Iya. Oke, Mas Wice silakan Mas Wice. Udah segmen 5 ya? Udah. Makanya gaul Saking sini. Saking asiknya ngobrol sama Mbak Feni tuh langsung lupa Mas Wice. Ya sedikit aja ya. Tadi yang kutip dari Teh Desi, berteman dengan apa? Tukang ikan Bau ikan. bau amis. Bau amis. Berteman dengan Pandai apa? besi, bau besi. Penjual pewangi, kita Minyak jadi wangi. wangi. Tapi kalau Wi bilang sahabat itu seperti baju, saya juga bisa bilang sahabat itu bisa jadi kayak penyakit. Wow. Ya kalau kita bergaul Begitu dengan ekstrimnya pandangan pemakai Mice hari ini. Ya narkoba. Wah, terus kayak Ya. begitu tertusuknya hati Mice sampai dia Dalam kayak sakitnya. sampai mengungkapkan hal ini. Bergaul sama pemakai narkoba otomatis bisa kan? Ke bawah, Iya. terpengaruh. Dan mohon maaf gambar saya ya bergaul sama bisa menular juga. Ah. Jadi benar kesimpulannya bergaul mesti pilih-pilih emang. Betul, betul. Tapi dalam arti nggak juga mesti nggak ditemenin, tapi Kalau ada orang- batasan. Betul. Kalau peribahasa Jawa terkait dengan orang yang berinteraksi dan akhirnya jatuh cinta itu kan witing tresno jalaran soko kulino. Kulino. Karena kita terbiasa, karena kita terus-menerus melihat, terus dekat, lama-lama menjadi jatuh cinta. Begitu juga dengan pertemanan. Kalau kita selama-lama barengan, akhirnya insya Allah kita juga akan terpengaruh gaya bicara, gaya berpakaian, gaya hidup, prinsip-prinsip hidup. Tapi itu Tertular lah intinya. Betul. tapi itu Jadi kalau dulu ketemu kali sama mungkin. saya nanti cara bicaranya akan seperti saya. Tapi itu nggak berlaku buat Akbar. Kenapa? Temen sama Teh Desi tetep aja nggak Kayak gitu bening-bening. Tapi itu dulu Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Kalau sekarang? Kalau pertemanan sekarang nih ya, Witing Tresno Jalaran Soko Kuliner. Oh iya, betul, setuju. Makan terus kemana? Oke, mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Feni atau tips mungkin berteman yang sehat ini seperti apa? Berteman yang sehat itu pokoknya kita lihat cek ke diri kita sendiri. Apakah kita menjadi manusia yang lebih baik gitu ya? Atau kita menjadi manusia yang lebih emosional, lebih jadi punya masalah, kayak masalah kita justru tambah berat gitu ya. Itu barangkali selain kita mengecek ke dalam diri, kita juga perlu cek ke teman-teman kita. Udah benar belum teman-temannya? Iya, benar. Gitu. Oke, Gitu. tips dari saya satu. Cek kesehatan diri Anda, cek mental Anda sehat apa enggak, baru kemudian ada cek kesehatan mental temannya. Baru itu adalah pertemanan yang sehat. Karena kan pertemanan itu harus memberikan manfaat yang Iya, terbaik, betul. kita memberikan manfaat juga kepada orang lain, dan tentunya teman yang baik adalah teman yang selalu mengajak kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Feni sudah Terima hadir di kasih sini. juga. Terima kasih juga teman-teman yang hadir. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bagi Anda pemirsa juga di rumah bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.